Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 158. Tema: menanamkan semangat berjihad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in muttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Artinya, dan sungguh sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kamu dikumpulkan. Wala in mutum, demi lamun mati sira kabeh, au kutiltum utawa den pateni sira kabeh, la ilallahi mongko yakti marang Allah Ta'ala, tuhsaruna bakal den kiring sira kabeh. Ayat 158. Semua orang, ya juga kita, akan mati atau gugur dengan sebab apa saja, baik karena meninggal di dalam peperangan, dalam bepergian, atau di tempatnya sendiri. Mereka, semua orang, pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan diperhitungkan segala amal perbuatannya di akhirat nanti. Jadi kalau jahat, ya dibalas dengan siksa neraka. Dan kalau amal baik, dibalas dengan masuk surga. Itu hukum pasti, keadilan Allah itu tidak bisa disanggah, tidak bisa ditolak. Itu sudah keadilan Allah, sunatullah. Oleh karena itu, orang mukmin, ya juga kita orang mukmin, hendaklah memilih dan hendaklah menempuh jalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Mengapa harus memilih jalan mendekati kepada Allah? Ya agar kita memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Nah, untuk itulah janganlah seorang muslim itu merasa enggan, merasa malas di dalam berjihad di jalan Allah. Tetapi bagaimana? Harus bersemangat. Harus bersemangat untuk jihad fisabilillah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Mendapat kehidupan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan 1. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh orang beriman, menyuruh kita ini disuruh Allah, agar kita atau orang beriman mempunyai keberanian untuk berkorban dan berjihad di jalan Allah. Contoh besar perang Badar, perang Uhud. Ya, contoh kecil kalau kita ya mampunya modalnya ngaji tafsir Al-Ibris, walaupun satu ayat pagi sore, itu harus semangat. Jadi tidak takut dilecehkan, dihina, diungkit, disuruh berhenti. Tidak takut, pokoknya terus istiqomah sampai akhir ayat. 2.
orang-orang mukmin juga kita dilarang menganut kepercayaan seperti kepercayaan orang-orang kafir. Mengapa? Karena kepercayaan orang-orang kafir itu mendasarkan atau berdasarkan segala kejadian hanya kepada sebab-sebab saja, tanpa mengingat kekuasaan Allah. Itu orang kafir. Pola pikirnya itu kerdil itu loh. Jadi dia tidak yakin yang berhak menentukan segala bentuk kematian itu Allah, tidak yakin. Tidak sebab itu aja ya sudah, wah orang itu kecelakaan. Ya memang gitu. Tidak yakin kalau itu sudah takdir Allah, memang lewat seperti kecelakaan. Itu matinya perang Uhud. Ya perang itu aja, tapi tidak yakin memang matinya oleh Allah dikehendaki dalam perang Uhud. Jadi otaknya orang kafir itu kerdil. Tidak nyampe itu kepada kekuasaan Allah. 3. Di dalam berjihad di jalan Allah, orang mukmin juga kita kan orang mukmin itu tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Karena apa? Karena apabila orang mukmin, apabila kita di dalam berjihad kok mati atau gugur dalam jihad, pasti akan memperoleh ampunan dan rahmat Allah. Pastinya ini yakin kita, harus pasti. Titik ini saat kita harus yakin pasti memperoleh ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.